Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Agustin dari 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cost volume profit analysis. Pada video kali ini, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Materi selanjutnya yaitu konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menentukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Metode yang selanjutnya, metode perhitungan titik impas. Yang pertama dengan metode pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya, dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pendekatan rumus atau margin kontribusi. Untuk menghitung jumlah unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contohnya, diketahui biaya tetap 45.000, harga per unitnya 400, biaya variabel 325. Ditanya jumlah unit yang dijual untuk mencapai titik impas. Cara menjawabnya yaitu 45.000 per 400 dikurang 325. Maka jumlah unit yang harus dijual adalah 600. Metode selanjutnya yaitu pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break-even point atau titik impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pendekatan laporan laba rugi. Untuk memperoleh laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit dikurang biaya variabel per unit ditambah jumlah unit dikurang biaya tetap. Contohnya, diketahui Widel Company memproduksi mesin pemotong rumput. Untuk tahun mendatang, controller sudah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualannya 400.000. Dikurang beban variabelnya 325.000, maka diperoleh margin kontribusi 75.000. Lalu dikurangi beban tetap 45.000, maka diperoleh laba sebelum pajak 30.000. Ditanya, berapa unit titik impas? Jawab, 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000 sama dengan 75 dikali unit dikurang 45.000. Maka 75 dikali unit sama dengan 45.000, maka unit yang harus dijual yaitu 600 unit. Metode selanjutnya yaitu pendekatan grafik. Menurut Shimamura, grafis titik impas atau break-even point mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba
Menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar grafik pada slide berikut. Berikut pendekatan grafik. Pendapatan diperoleh dari harga jual dikali unit. Sedangkan total biaya diperoleh dari biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Berikut gambar kurva titik impas atau break-even point. Sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Titik impas atau break-even point adalah terletak pada potongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Materi selanjutnya yaitu target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi atau pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Selanjutnya, jenis-jenis target laba. Yang pertama, target laba dalam jumlah dolar, satuan mata uang. Bisa kita lihat pada slide berikut. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Berapa unit K barang yang harus dijual perusahaan A? Jika harga per unit 400, biaya variabel 325, dan biaya tetap sama dengan 45.000. Cara menjawabnya yaitu 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. Maka 150 sama dengan 75 dikali unit. Unit yang harus dijual perusahaan A adalah 1.400 unit. Jenis target laba selanjutnya yaitu target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, perusahaan A memiliki target laba operasi 15% dari harga dikalikan dengan kuantitas. Jika harga per unit 400, biaya variabel 325, dan biaya tetap 45.000. Berapa mesin potong rumput yang harus dijual menggunakan laporan laba rugi? Cara menjawabnya yaitu 0,15 dikali 400 dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 dikali unit dikurang 45.000 sama dengan 15 dikali unit sama dengan 45.000, maka unit yang harus dijual 3.000. Jenis selanjutnya yaitu target laba setelah pajak. Bisa kita lihat pada slide berikut. Misalnya perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Hitunglah jumlah unit yang harus dijual. Kita harus mencari laba bersihnya yaitu 75.000. Seperti cara berikut. Maka unit yang harus dijual dapat diperoleh 1.600 unit. Materi selanjutnya yaitu grafik hubungan biaya, volume, laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume
pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dengan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break-even point. Bisa kita lihat pada slide berikut. Perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total 1 periode 1 juta rupiah. Biaya variabel per unit produksi jual 100, harga jual per unit 200, anggaran produk terjual 200 unit, 20.000 unit. Dari data tersebut bisa dicari break-even point sebesar 2 juta rupiah atau dalam unit sebesar 10 unit. Caranya seperti di atas. Maka penjualan 4 juta, biaya variabel 2 juta, maka diperoleh margin kontribusi 2 juta. Biaya tetap totalnya 1 juta, maka laba bersihnya 1 juta. Slide berikut gambar 1.1 merupakan gambar grafik volume dan laba berdasarkan perhitungan di atas. Ini gambar grafik selanjutnya. Dari selanjutnya yaitu CVV multiproduk. Analisis CVV cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVV lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Yang pertama, titik impas dalam unit. Bisa kita lihat pada slide berikut. Diketahui margin kontribusi per unit mesin pemotong rumput manual 75, margin kontribusi per unit jual pemotong rumput otomatis 200, beban tetap mesin pemotong rumput manual 30.000, dan beban tetap mesin pemotong rumput otomatis 40.000. Ditanya, berapakah titik impas di mesin manual dan mesin otomatis? Misalnya berikut titik impas produk A. Biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit, yaitu 30.000 dibagi 75, maka diperoleh 400 unit. Sedangkan pada titik B, 40.000 dibagi 200, maka diperoleh 200 unit. Jadi, 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung. Sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun, biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Yang pertama, penentuan bauran penjualan atau sales mix. Misalkan perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B, maka bauran penjualannya adalah 1.200 berbanding 800, maka disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Yang kedua, bauran penjualan dan analisis CVP. Karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Z bisa mengidentifikasikan produk tunggal yang dijualnya sebagai satu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B, dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket.
Masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui. Selanjutnya yaitu pendekatan dolar penjualan. Bisa kita lihat pada contoh di slide berikut. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Pertama, penjualannya 1.120.000 dikurang biaya variabel 870, maka diperoleh margin kontribusi 250. Dikurang biaya tetap 96.250, maka diperoleh laba operasi 153.750. Misalkan, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232. Maka penjualan impas sama dengan 431,228.